philosophy of communication, ontology, epistemology, and axiology. This is M. Faraz, Ziarani Mahadui Kamasi, Zahira Alia Zafandi, Ilham Saputra, Ma, Actor Fajri. Atar, lagi ngapain? Tapi lagi ngerjain tugas analisis pengalaman pribadi, tapi biar cepat aku bantu AI dulu. Oh gitu. Tunggu dulu. Kamu menggunakan AI untuk menganalisis pengalaman pribadi? Kamu yakin memakainya? Bagaimana bisa AI bisa tahu sumbernya ini benar ini salah? Menurutku, emangnya berguna gak sih menganalisis pengalaman pribadi menggunakan AI? Bukan itu membuat tidak bisa berbuat apa-apa? Iya juga sih. Tadi temanku nanya 3 hal. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini akan dibahas di dalam filsafat komunikasi, khususnya melalui 3 cabang utama, yaitu ontomologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan ternyata hal sesederhana pakai AI di kampus bisa bikin kita masuk ke dalam pembahasan itu. Melalui video ini kita akan membahas ketiga aspek tersebut dan melihat bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yuk kita melihat adegan selanjutnya. Nah, pertama-tama kita memasuki pilar pertama, yaitu ontologi. Nah, ontologi itu simpel banget. Apa yang kita bahas sebenarnya dalam kasus AI, kita harus tahu dulu pengetahuan yang AI yang hasilkan ini apakah benar-benar sebuah pemahaman atau hanya sebuah prediksi kata. Nah, mari kita lihat ke sini. Enggak, sedang ngapain? Ini lagi suruh AI untuk cari referensi buku yang ibu suruh kemarin. Nah, masalahnya saya ini nggak sempat baca bukunya. Ya, tapi setelah saya buka bukunya, AI itu tidak membahas bukunya secara struktural, teorinya secara struktural. AI cuma bisa memberikan pola buku-buku yang mirip dengan ibu kasih. Nah, intinya dari ontologi ini, AI bukan tahu isi dari buku, tapi AI hanya menghasilkan teks yang paling mungkin muncul berdasarkan pola data. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat di mana memahami pengetahuan, cara manusia memahami, cari sumbernya dan mencari kebenarannya. Nah, dalam konteks AI, epistemologi menjelaskan bagaimana memperoleh data dan memperoleh kebenaran dan memahami batasan dunia. Nah, sebelum itu kita akan menanyakan teman-teman saya. Yuk, apa Nubi? Oh ini lagi minta kak di AI buat contoh rahasia akan tempat pengamatan dunia. Kayaknya bisa di AI bantu kak. Coba deh kalau begini. Ternyata AI tadi melakukan ini kak. Nah, dari contoh tersebut, bagaimana AI memberikan jawaban tentang dari data, pola, hingga sumber yang valid. Nah, epistemologi mengajari kita cara memahami batasan antara manusia dan AI. Pilar ketiga yaitu aksiologi. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, terutama tentang nilai etika yaitu mana baik dan benar, dan nilai estetika mana indah dan tidak indah. Nah, dalam konteks AI, aksiologi ini membahas tentang untuk apa AI itu digunakan, seperti apa resiko moralnya, dampak penyampaian pesannya, dan dampak etisnya dalam menggunakan jawaban dari AI ini. Nah, bagaimana untuk contoh implikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat, kamu lagi ngapain? Oh, ini aku sedang minta AI belajar materi sulit yang dipahami agar ujian nanti. Wah, ternyata AI bisa. Tapi bisa nggak ya meminta AI bantu mengerjakan ujian sulit nanti? Coba ah. Wah, ternyata AI tetap tidak bisa membantu mengerjakan ujian sulit ya secara langsung. Karena AI cuma bisa membantu memahami apa yang bisa membantu ujian saja, tidak mengerjakan ujian itu. Nah, terlihat dari contoh tadi bahwa AI itu bisa berguna saat kita menggunakannya dengan baik dan benar. Dan dalam aksiologi, AI ini membantu kita untuk bisa mencerna mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Jadi teknologi sekarang itu bukan untuk melihat mana yang dampak buruk untuk kita, tetapi untuk menilai nilai etika dan nilai belajar kita. Jadi bukan untuk merugikan. Nah, AI itu sebenarnya alat yang sangat keren, tapi pemahaman tetap ada di tangan kita. Bagaimana ontologi membantu kita untuk tahu apa yang kemudian AI hasilkan. Kemudian, epistemologi membantu kita untuk tahu apa isi kebenaran yang kemudian kita cari dalam AI. Dan yang ketiga itu adalah aksiologi. Bagaimana aksiologi membantu kita untuk tahu sebenarnya untuk apa kita memakai AI. Maka ketika tiga-tiganya berjalan dengan bareng,
ini kita bukan hanya persoalan bagaimana kita memakai AI, tapi bagaimana kita mengerti apa yang kemudian kita cari dalam AI itu. Terima kasih.